Pernahkah kalian merasakan sakitnya hati ketika buah hati sendiri dibedakan oleh neneknya? Diusir ke gudang yang pengap memberikan kamar mewah untuk cucu kesayangannya yang baru datang. Itulah yang dialami oleh Sukma. Tapi tenang saja sahabatku. Air mata Sukma tidak jatuh sia-sia. Pembalasan yang dilakukannya bukan dengan amarah, tapi dengan cara elegan yang bikin mertuanya menyesal seumur hidup. Kisah ini akan mengajarkan kita bahwa orang sabar ada batasnya dan orang sombong ada masanya. Nah, sebelum kita masuk ke cerita yang dijamin bikin kalian gregetan sekaligus puas ini, dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Yuk, kita absen dulu. Coba tulis nama kalian, asal kota dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Saya ingin tahu siapa saja sahabat setia jeritan hati yang sudah siap menyimak kisah hari ini. Sudah siap melihat bagaimana mertua angku itu panik saat tahu siapa yang sebenarnya membiayai hidup mewahnya. Mari kita mulai ceritanya. Suara sutil beradu dengan wajan menjadi satu-satunya musik yang menemani Sukma di pagi buta itu. Keringat sebesar biji jagung sudah mulai membasahi pelipisnya. Padahal matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Aroma bumbu gula yang harum memenuhi dapur yang luas dan bersih itu. Namun tidak ada senyum di wajah Sukma. Pikirannya bercabang. Antara pekerjaan kantor yang harus ia selesaikan nanti malam dan tuntutan di rumah ini yang seolah tak ada habisnya. "Ma, kamu masak apa sih?" Baunya menyengat sekali sampai ke kamar ibu. Suara melengking itu membuat bahu Sukma tersentak. Bu Saminah, mertuanya muncul dengan daster sutra mewahnya. Das yang dibelikan Sukma bulan lalu dari gaji bonusnya. Wanita parubaya itu berdiri di ambang pintu dapur sambil berkacak pinggang. Matanya memindai sekeliling dapur seperti mandor yang sedang mengawasi kuli bangunan. "Masak gulai kesukaan Rina." "Bu, katanya hari ini Rina dan Kevin mau sampai, jadi Sukma siapkan makanan spesial." Jawab Sukma lembut sambil mengecilkan api kompor. Ia berusaha tetap sopan meski hatinya sedikit riris mendengar nada bicara mertuanya yang selalu ketus. Bu Saminah mendengus pelan lalu berjalan mendekati meja makan. Ia mengusap permukaan meja dengan jari telunjuknya lalu memeriksa ujung jarinya. "Bagus. Bersih. Awas saja kalau ada debu sedikit pun. Kamu tahu kan adik iparmu itu, Rina? Dia orangnya perfeksionis. Dia tidak biasa hidup jorok. Jangan sampai nanti dia komplain gara-gara kamu tidak becus mengurus rumah." Sukma hanya mengangguk pelan. "Iya, Bu. Sukma sudah bersihkan kamar tamu dan ruang tengah sejak semalam." "Kamar tamu?" Bu Saminah menaikkan alisnya tinggi-tinggi. Nadanya meninggi. "Siapa yang bilang Rina akan tidur di kamar tamu?" "Rina itu bawa Kevin, cucu kesayangan ibu. Mana mungkin mereka tidur di kamar tamu yang sempit itu. Mereka butuh ruang yang luas, yang AC-nya dingin, yang kasurnya empuk." Sukma terdiam. Tangannya berhenti mengaduk gulai. "Tapi, Bu, kamar tamu itu sudah cukup luas. Ada AC-nya juga. Lagi pula kamar lainnya kan sudah terisi semua. Kamar utama dipakai ibu, kamar satu lagi dipakai Sukma dan Mas Indra, dan kamar satunya lagi kamar Bagas. Ah, sudahlah nanti kita atur lagi. Yang penting masakannya harus enak. Jangan bikin malu. Ibu, ingat, Rina itu baru saja mengalami musibah rumahnya sedang direnovasi. Dia butuh hiburan. Jangan sampai masakanmu hambar seperti bulan lalu." Potong Bu Saminah tanpa mau mendengar penjelasan Sukma. Tak lama kemudian, Indra, suami Sukma, turun dari tangga dengan wajah bantal. Ia langsung duduk di kursi makan, menunggu kopi yang biasanya sudah disiapkan Sukma. Melihat suaminya, Sukma berharap ada sedikit pembelaan atau setidaknya bantuan, tapi Indra hanya diam, sibuk dengan ponselnya. "Mas, tolong bantu pasang gorden baru di ruang tengah ya. Nanti sebelum Rina datang." Pinta Sukma pelan sambil menyodorkan secangkir kopi panas. Indra menyeruput kopinya dan menguap lebar. "Aduh, Sukma, aku capek banget habis lembur semalam. Kamu pasang sendiri sajalah atau panggil tukang. Lagian cuma pasang gorden kan. Masa gitu aja gak bisa?" Sukma menelan ludah, menahan rasa perih di tenggorokannya. Ia yang membayar cicilan rumah ini. Ia yang membayar listrik.
Ia yang belanja kebutuhan sehari-hari. Bahkan ia juga yang membiayai gaya hidup mertuanya. Tapi di rumah ini posisinya tak lebih dari seorang pembantu yang merangkap mesin ATM. Indra, meski bekerja, gajinya pas-pasan dan sering habis untuk hobinya sendiri atau diberikan diam-diam kepada Bu Saminah. Bagas mana? Sudah bangun belum anak itu? Tanya Bu Saminah. Tiba-tiba matanya melirik ke arah tangga. Sudah, Bu. Bagas lagi siap-siap mau berangkat. Les, jawab Sukma. Saat itu juga, Bagas, putra sematawayang Sukma dan Indra yang berusia 10 tahun turun dengan tas ransel di punggungnya. Wajahnya cerah, penuh semangat. Pagi ayah, pagi ibu, pagi nenek. Sapa Bagas santun sambil mencium tangan mereka satu persatu. Namun reaksi Bu Saminah sangat dingin. Ia hanya bergumam pelan tanpa menatap wajah cucunya itu. Jangan berisik ya. Nanti kalau Tanina dan Kevin datang. Kevin itu butuh istirahat. Dia pasti capek perjalanan jauh. Kamu jangan main game berisik-berisik di kamar. Iya, Nek, jawab Bagas pelan. Senyumnya sedikit memudar. Bagas adalah anak yang penurut dan pintar. Juara kelas berturut-turut. Tapi di mata Bu Saminah, prestasi Bagas tidak pernah ada harganya. Bagi Baminah, cucu emasnya hanya satu, Kevin, anak dari putri kesayangannya, Rina. Padahal Kevin dikenal nakal, manja, dan sering membuat onar di sekolah. Tapi di mata buah, Kevin adalah raja kecil yang tak boleh disentuh. Waktu berlalu cepat. Siang hari yang terik menyengat kulit. Sebuah mobil taksi online berhenti di depan pagar rumah. Klakson berbunyi nyaring berkali-kali. Tidak sabaran. Itu pasti mereka. Seru Bu Saminah girang. Ia langsung berlari kecil menuju pintu depan. Wajahnya yang tadi masam pada Sukma kini berubah cerah berseri-seri seolah menyambut pejabat negara. Rina Kevin, cucu nenek. Sukma bergegas mencuci tangan dan ikut menyusul ke depan. Ia melihat Rina turun dari mobil dengan gaya necis. Kacamata hitam bertengger di hidungnya. Sementara Kevin, bocah berusia 9 tahun yang bertubuh gempal, langsung berlarian masuk ke halaman tanpa permisi, menginjak rumput Jepang yang baru saja dirapikan Sukma kemarin sore. Aduh, anak ibu yang cantik. Ya ampun, kurusan kamu, Nak. Bu Saminah memeluk Rina erat-erat, seolah sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Padahal Rina baru main ke sini minggu lalu untuk meminjam uang. Uang yang tentu saja diambil buah dari dompet Sukma. Iya nih, Bu. Stres banget ngurusin renovasi rumah. Debu di mana-mana. Makanya aku ngungsi ke sini dulu. Mbak Sukma. Rina menyapa Sukma sekilas dengan nada meremehkan lalu langsung kembali fokus pada ibunya. Bu, barang-barangku banyak banget nih di bagasi. Suruh orang angkatin dong. Berat kalau aku angkat sendiri. Nanti kuku aku patah. Bu Saminah langsung menoleh ke arah Sukma yang berdiri di belakangnya. Tuh, dengarkan Sukma. Panggil Indra. Atau kalau Indra masih tidur, kamu saja yang angkat. Cuma koper baju doang kok. Kasihan adikmu capek. Sukma tertegun. Ia baru saja selesai memasak besar, mengepel lantai 2 lantai, dan mencuci gorden. Kini ia disuruh menjadi kuli angkut barang. Sukma menatap tumpukan koper besar dan kardus-kardus yang diturunkan sopir taksi. Itu bukan barang untuk menginap seminggu. Itu seperti barang pindahan rumah. Mas Indra lagi di kamar mandi. Bu, nanti biar Sukma panggilkan Mas Indra saja. Tolak Sukma halus. Ia tidak mau memanjakan Rina yang sehat bugar itu. Halah, alasan saja kamu. Kebiasaan kalau dimintai tolong sama keluarga suami pasti hitung-hitungan. Sembura Minah di depan sopir taksi yang tampak canggung. Ya sudah, biar ibu yang panggil Indra. Kamu buatkan minum dingin buat Rina dan Kevin. Jus jeruk peras. Jangan pakai sirup botolan. Kevin gak suka yang instan. Sukma menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang mulai memburu karena emosi. Ia melihat Rina yang sudah melenggang masuk ke dalam rumah tanpa melepas sepatu, meninggalkan jejak tanah di lantai marmer yang baru saja dipel Sukma hingga mengkilap. Sabar, Sukma, sabar.
bisiknya pada diri sendiri. Ia belum tahu bahwa kedatangan Rina dan Kevin kali ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan awal dari badai yang akan memporak-porandakan kesabarannya dan memaksanya mengambil keputusan besar. Di dalam rumah, suara Kevin sudah terdengar berteriak-teriak meminta password Wii dan mengeluh panas. Sementara Bu Samina sibuk mengipasi cucu kesayangannya itu dengan majalah. Melupakan bahwa ada menantu yang sedang berjuang menahan lelah demi kenyamanan mereka semua. Suasana makan siang yang seharusnya hangat berubah menjadi ajang pamer bagi Rina. Di meja makan, Rina sibuk menceritakan rencana renovasi rumahnya yang katanya akan dibuat bertingkat 3 dengan kolam renang di atap. Bu Saminah mendengarkan dengan mata berbinar-binar. Sesekali menyuapkan nasi ke mulut Kevin yang asyik bermain tablet dengan volume maksimal, mengabaikan etika makan. Nanti kalau rumahku jadi, ibu harus pindah ke sana. Kamar ibu aku buatkan khusus. Lantainya marmer Italia, Bu. Enggak kayak keramik biasa di sini. Celoteh Rina sambil melirik sinis ke lantai rumah Sukma yang sebenarnya granit berkualitas tinggi. Sukma hanya diam, fokus menyendokkan sayur ke piring Indra. Ia sudah kebal dengan bualan Rina. Dulu Rina bilang mau beli mobil sport. Nyatanya kredit motor saja macet dan Indra yang harus melunasi. Selesai makan, petaka itu dimulai. Kevin yang kekenyangan mulai berkeliling rumah layaknya inspektur bangunan. Ia menendang pintu kamar tamu yang sudah disiapkan Sukma di lantai bawah. Panas. Sempit. Aku nggak mau tidur di sini, teriak Kevin tiba-tiba. Suaranya melengking membuat Sukma yang sedang mencuci piring hampir menjatuhkan gelas. Rina dan Bu Saminah tergopoh-gopoh menghampiri. Kenapa, sayang? Kenapa Kevin teriak-teriak? Tanya Rina panik sambil memeluk anaknya yang berbadan subur itu. Kamarnya jelek. Bau kapur barus. Aku nggak mau. Aku mau pulang. Kevin meronta-ronta. Kakinya menghentak-hentak lantai. Bu Saminah langsung menatap tajam ke arah Sukma yang baru keluar dari dapur. Sukma, kamu ini gimana sih? Katanya sudah dibersihkan. Kok Kevin bilang bau? Kamu sengaja ya biar Rina enggak betah di sini? Sukma menghela napas panjang. Itu sudah dibersihkan, Bu. Bau kapur barus itu sengaja ditaruh di lemari biar pakaian tidak apek. AC-nya juga baru diservis kemarin. Pasti dingin. Enggak mau. Pokoknya enggak mau. Kevin melepaskan diri dari pelukan ibunya dan berlari menaiki tangga menuju lantai 2. Kevin, jangan lari-lari nanti jatuh. Seru Indra yang sedang merokok di teras. Tapi hanya sekadar seruan tanpa usaha mengejar. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka kasar dari lantai atas diikuti seruan kagum Kevin. Wah, ini baru keren. Nenek sini cepetan. Jantung Sukma berdegup kencang. Itu arah kamar Bagas. Semua orang bergegas naik di sana. Di ambang pintu kamar Bagas yang terbuka lebar, Kevin berdiri dengan mata berbinar menatap sekeliling. Kamar itu memang yang paling nyaman setelah kamar utama. Sukma mendesainnya khusus agar Bagas betah belajar. Ada meja belajar ergonomis, kursi gaming yang nyaman, rak buku yang tertata rapi lengkap dengan ensiklopedia, dan seperangkat komputer dengan monitor lebar untuk kebutuhan sekolah Bagas. Dindingnya dicat warna biru langit yang menenangkan dengan jendela besar menghadap taman samping. Aku mau kamar ini. Ini ada komputernya. Ada kursinya empuk bisa muter-muter. Kevin langsung melompat ke atas kasur Bagas dengan sepatu yang masih terpasang. Spray putih bersih yang baru diganti Sukma pagi tadi seketika ternoda jejak tanah hitam. Kevin, sepatunya dilepas dulu, tegur Sukma spontan. Naluri keibuannya muncul melihat barang anaknya dikotori. Namun, teguran itu justru memicu amarah Kevin. Bocah itu malah sengaja melompat-lompat lebih keras. Biarin, ini rumah nenekku kok. Oh, Bu Saminah tersenyum lebar melihat tingkah cucu kesayangannya. Seolah itu adalah atraksi sirkus yang lucu. Nah, ini baru cocok buat Kevin. Kamarnya luas, terang, fasilitasnya lengkap. Lagian Rina kan bawa banyak barang. Lemari di kamar ini besar, cukup buat baju-baju Rina. Sukma terbelalak. Maksud ibu apa? Ini kamar Bagas, Bu.
Semua buku pelajaran dan komputer sekolah Bagas ada di sini. Ya, dipindah dong, Sukma. Potong Rina dengan nada enteng sambil masuk ke dalam kamar dan duduk di kursi belajar. Bagas memutar-mutarnya. Kevin kan tamu. Tamu adalah raja. Masa kamu tegasi nyuruh keponakanmu yang masih kecil tidur di kamar bawah yang pengap itu? Kevin ini punya asma loh. Dia butuh udara bagus. Tapi Bagas minggu depan mau ujian tengah semester. Rina dia butuh konsentrasi. Semua catatannya ditempel di dinding ini. Kalau dipindah dia bakal kesulitan belajar. Sukma mencoba mempertahankan hak anaknya dengan suara bergetar menahan emosi. Bu Saminah mendengus kasar. Halah, alasan belajar itu bisa di mana saja. Di meja makan juga bisa. Di ruang tamu juga bisa. Bagas itu laki-laki harus diajarkan prihatin. Jangan dimanja terus dengan fasilitas mewah begini. Lihat tuh Kevin. Dia butuh kenyamanan karena dia belum terbiasa susah. Sukma menoleh ke arah Indra yang baru muncul di tangga. Mas, tolong bilang sesuatu. Ini kamar anakmu. Bagas butuh tempat ini. Indra tampak serba salah. Ia memandang ibunya yang melotot tajam. Lalu memandang Rina yang memasang wajah memelas, dan terakhir memandang Sukma. Nyali laki-laki itu ciut seketika di bawah tatapan dominan ibunya. Ya, mungkin sementara bisa gantian dulu. Sukma, ucap Indra gagap. Bagas kan bisa tidur sama kita dulu di kamar utama atau di kamar bawah. Tuh kan, suamimu saja setuju. Seru Bu Saminah penuh kemenangan. Sudah diputuskan. Kevin dan Rina tidur di sini. Bagas pindah. Tapi Bu Sukma masih mencoba menyela. Cukup Sukma. Bentak Bu Saminah keras membuat Kevin berhenti melompat dan Rina tersenyum puas. Kamu ini di rumah ini cuma numpang status jadi istri Indra. Jangan sok ngatur. Ini rumah anakku. Rumah Indra. Jadi terserah ibu mau mengatur siapa tidur di mana. Kevin cucu kesayangan ibu. Dia berhak dapat yang terbaik. Kalau kamu tidak suka, kamu yang keluar. Kalimat itu menampar harga diri Sukma. Rumah Indra. Sukma ingin sekali tertawa miris. Sertifikat rumah ini atas nama Sukma karena ia yang membayar uang mukanya dari hasil penjualan tanah warisan orang tuanya dan ia yang membayar cicilannya setiap bulan. Indra hanya ikut menempati. Namun Sukma selalu menjaga kehormatan suaminya di depan ibunya. Tidak pernah mengungkit soal kepemilikan. Tapi hari ini kebaikan itu justru dijadikan senjata untuk menindasnya. Kevin menjulurkan lidah ke arah Sukma. Weh, ini kamarku sekarang. Tante keluar sana. Rina berdiri dan mulai membuka lemari pakaian Bagas, mengeluarkan seragam sekolah Bagas yang sudah disetrika rapi, dan melemparnya begitu saja ke lantai. Mbak, tolong ini baju-baju Bagas dikeluarin ya sekarang. Aku mau masukin baju-baju Kevin. Oh. Iya. Spraynya ganti yang motif superhero dong. Kevin gak suka warna polos begini kayak rumah sakit. Dada Sukma sesak. Ia melihat seragam anaknya yang tergeletak di lantai terinjak oleh kaki meja. Ingin rasanya ia berteriak mengusir parasit-parasit ini dari rumahnya. Tapi ia ingat Bagas. Jika ia ribut sekarang, Bagas akan melihat pertengkaran hebat dan itu akan mengganggu mentalnya. Sukma menarik napas dalam-dalam. Mengumpulkan sisa-sisa kesabaran yang sudah sangat tipis. Baik, ucap Sukma dingin. Sorot matanya tajam menusuk mata Rina. Membuat adik iparnya itu sedikit keder. Saya akan pindahkan barang Bagas. Tapi ingat, kalau ada satu saja barang Bagas yang rusak, terutama komputernya, kamu ganti 10 kali lipat. Sukma berbalik badan, meninggalkan kamar yang kini dikuasai oleh ketamakan itu. Di koridor, ia berpapasan dengan Bagas yang baru pulang les. Wajah anak itu lelah, namun tersenyum saat melihat ibunya. Bu, Bagas mau langsung belajar. Ya, ada PR matematika susah banget. Kata Bagas polos hendak melangkah ke kamarnya. Sukma menahan bahu anaknya. Air mata tertahan di pelupuk matanya. Ia harus menyusun kata-kata yang tidak melukai hati kecil itu. Meski ia tahu, sebentar lagi hati anaknya akan hancur lebur oleh neneknya sendiri. Nanti dulu, Nak. Kita harus bicara sebentar.
Bisik Masra. Di dalam kamar terdengar tawa Bu Saminah dan Rina yang sedang merayakan kemenangan kecil. Mereka merebut satu ruangan. Tanpa sadar, mereka baru saja menyalakan sumbu bom waktu yang akan meledakkan kenyamanan hidup mereka sendiri. Bagas tidak bisa masuk ke kamarnya. "Nak," Sukma berucap pelan, tangannya yang gemetar merapikan kerah baju anaknya. Nenek bilang, Tante Rina dan Kevin butuh kamar itu. Bagas terdiam. Mata beningnya menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat. Di mana tawa Kevin terdengar sayup-sayup? Terus Bagas tidur di mana? Bu? Komputer Bagas gimana? Besok ada tugas presentasi yang harus dikirim lewat email. Sebelum Sukma sempat menjawab, pintu kamar itu terbuka lagi. Bu Saminah keluar sambil berkacak pinggang. Wajahnya garang. "Nah, kebetulan ada anaknya. Bagas, kamu mulai hari ini tidur di tempat lain, ya? Kevin mau pakai kamarmu. Kamu kan sudah besar, harus ngalah sama adik sepupu." Tapi nek PR Bagas. "Halah, alasan terus." Potong Bu Saminah tajam. Ia menoleh pada Indra yang masih berdiri mematung di ujung lorong seperti patung selamat datang yang tak berguna. "Indra, cepat kamu angkat barang-barang Bagas. Pindahkan ke gudang belakang." Sukma tersentak hebat. "Gudang, Bu. Gudang itu kotor. Banyak debu, sempit, dan tidak ada ventilasi yang layak. Itu tempat simpan barang bekas. Mana mungkin Bagas tidur di sana?" "Ya, dibersihkan dong. Sukma, kamu ini istri macam apa? Disuruh bersihkan gudang saja malas." Bu Saminah melotot. "Lagian kamar tamu di bawah mau dipakai Rina buat taruh barang-barang dagangannya sementara. Jadi kamar kosong cuma gudang. Lagi pula Bagas itu laki-laki harus diajarkan susah biar enggak manja kayak anak mami. Dulu bapakmu juga tidur di lantai enggak matikan." Indra akhirnya bergerak mendekat tapi bukan untuk membela. Sukma sudahlah turuti saja kemauan ibu daripada ribut terus. Malu didengar tetangga. "Gudang belakang lumayan luas kalau dirapikan. Nanti aku bantu pasang kipas angin." Sukma menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. "Kipas angin? Mas di sana pengap. Udaranya lembab. Anakmu bisa sakit paru-paru kalau tidur di sana." "Ah, cerewet." Bu Saminah maju selangkah menunjuk wajah Sukma. "Ini rumah anakku. Keputusan ada di tangan anakku. Kalau kamu nggak terima anakmu dididik prihatin, silakan angkat kaki. Dasar menantu nggak tahu diuntung. Sudah numpang, banyak protes. Kalimat, silakan angkat kaki." Itu berdenging di telinga Sukma. Sebuah ide gila namun melegakan tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia menatap Bagas yang menunduk dalam, menyembunyikan air matanya. Anak itu tidak melawan, tidak merengek. Hanya dia menahan sakit hati karena merasa dibuang. Pemandangan itu merobek hati Sukma sekaligus membulatkan tekadnya. "Baik," ucap Sukma tiba-tiba. Nadanya datar, dingin, dan tenang. Sangat kontras dengan emosi yang bergejolak di dadanya. "Kalau itu mau Ibu dan Mas Indra, kami akan pindahkan barang Bagas ke gudang." Bu Saminah tersenyum sinis, merasa menang telak. "Nah, gitu dong. Jadi istri itu harus nurut. Cepat kerjakan sekarang. Rina mau pakai lemari itu buat baju-baju Kevin." Sore itu menjadi sore paling kelabu bagi Bagas. Ia melihat ayahnya sendiri. Indra menggotong kasur busa tipis ke gudang belakang yang terletak di dekat tempat jemuran. Gudang itu biasanya dipakai menyimpan kardus bekas, sapu rusak, dan tumpukan koran lama. Baunya apek, campuran debu, dan lembab. Ada sarang laba-laba di sudut plafon yang rendah. "Maaf ya, Gas. Sementara di sini dulu ya." Gumam Indra tanpa berani menatap mata anaknya saat meletakkan kasur di lantai semen yang dingin. Ia buru-buru pergi, seolah tak betah berlama-lama melihat dosa yang ia perbuat sendiri. Sukma masuk ke dalam gudang itu membawa sapu dan pel. Ia tidak banyak bicara. Ia membersihkan lantai itu sebersih mungkin. Meski ia tahu tempat ini tetap tidak layak huni bagi manusia. Bagas duduk di atas tumpukan koran, memeluk lututnya. "Bu, Bagas salah apa sama nenek?" tanya Bagas lirih. Suaranya pecah.
Sukma menghentikan gerakan sapunya. Ia berlutut di depan putranya, memeluk tubuh kecil yang bergetar itu. Bagas gak salah apa-apa. Nak, Bagas anak hebat. Anak pintar. Nenek cuma sedang lupa. Lupa kalau Bagas juga cucunya. Potong Bagas. Air matanya menetes. Pertanyaan itu menohok jantung Sukma. Ia menghapus air mata di pipi anaknya. Dengar ibu baik-baik. Nak, malam ini kita tidak akan tidur di sini. Ibu janji. Terus kita tidur di mana, Bu? Sukma tersenyum misterius. Senyum yang belum pernah dilihat Bagas sebelumnya. Senyum penuh tekad di tempat di mana Bagas dihargai. Sekarang Bagas pilih barang-barang yang paling penting saja. Buku pelajaran untuk besok, seragam, dan laptop. Masukkan ke dalam koper kecilmu. Jangan sampai nenek atau ayah tahu. Kita mau pergi, Bu. Kita mau liburan. Nak, liburan dari rasa sakit hati, bisik Sukma. Malam harinya, suasana rumah terasa kontras. Di ruang tengah, Rina, Kevin, dan Bu Saminah sedang menonton TV layar datar 60 inch yang dibeli dengan uang bonus tahunan Sukma sambil tertawa terbahak-bahak menikmati martabak manis dan pizza yang dipesan Indra lewat ojek online. Indra duduk di karpet memijat kaki ibunya. Nah, gini kan enak, rame. Seru Bu Saminah sambil mengunyah martabak. Coba dari dulu kamu sering main ke sini, Rin. Rumah ini jadi hidup. Enggak sepi kayak kuburan kalau cuma ada si Sukma yang mukanya ditekuk terus. Iya, Bu. Sukma itu kaku banget orangnya. Enggak asik. Timpal Rina. Mas Indra, itu si Bagas betah di gudang. Enggak nangis kan dia? Indra tertawa hambar. Enggak lah. Bagas kan anak laki. Mentalnya kuat. Paling juga udah tidur sekarang. Baguslah. Biar dia belajar mandiri. Kevin, mau tambah keju nggak pizzanya? Tawar Bu Saminah memanjakan cucu emasnya. Sementara itu, di gudang belakang yang gelap, Sukma dan Bagas sudah siap. Mereka tidak menyalakan lampu gudang agar tidak menarik perhatian. Sukma hanya membawa satu koper besar berisi pakaian mereka berdua dan tas laptop Bagas. Ia meninggalkan semua perabotan rumah tangga. Semua barang elektronik yang ia beli. Semua kenyamanan yang selama ini ia bangun untuk keluarga ini. Siap, Nak, bisik Sukma. Bagas mengangguk mantap menggenggam erat tangan ibunya. Mereka keluar lewat pintu samping yang terhubung langsung ke garasi. Pintu itu jarang dikunci karena rusak engselnya. Kerusakan yang sudah sebulan lalu diminta Sukma untuk diperbaiki Indra tapi tak pernah digubris. Kini kerusakan itu menjadi jalan keluar mereka. Sukma memesan taksi online lewat aplikasi. Titik jemputnya diatur di depan pos satpam kompleks agar tidak ada suara mobil berhenti di depan rumah. Dengan mengendap-endap, mereka menyusuri lorong samping rumah yang gelap. Dari jendela ruang tengah yang terang benderang, Sukma bisa melihat siluet suami dan mertuanya yang sedang tertawa bahagia. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajah mereka. Selamat tinggal, batin Sukma dingin. Selamat menikmati istana yang pondasinya akan segera runtuh. Mereka berjalan cepat menuju pos satpam. Angin malam terasa dingin, tapi hati Sukma terasa panas membara. Bukan panas karena amarah yang meledak-ledak, tapi panasnya api semangat untuk membebaskan diri. Taksi online berwarna hitam sudah menunggu. Sopirnya membantu memasukkan koper ke bagasi ke Hotel Grand Hyatt. Ya, Pak. Ucap Sukma tegas saat masuk ke dalam mobil. Mata Bagas membulat. Hotel bintang 5. Bu, mahal kan? Sukma menoleh pada anaknya. Tersenyum lembut sambil mengusap kepala Bagas. Uang ibu cukup untuk membayar kenyamanan kita. Nak, selama ini uang ibu habis untuk membiayai orang-orang yang tidak tahu. Terima kasih. Mulai malam ini, uang ibu hanya untuk kita. Kamu akan tidur di kasur empuk. Sarapan enak dan belajar dengan tenang tanpa gangguan Kevin. Mobil melaju membelah malam meninggalkan kompleks perumahan elit itu. Di belakang sana, Bu Saminah mungkin sedang berpikir bahwa Sukma dan Bagas sedang meringkuk kedinginan di gudang penuh nyamuk meratapi nasib. Ia tidak tahu bahwa menantu yang ia sebut numpang itu baru saja mencabut nyawa dari kehidupan mewahnya. Ponsel Sukma bergetar.
Pesan dari Indra. Masak air panas dong. Dek, ibu mau bikin kopi sekalian bawain ke depan. Ya. Sukma membaca pesan itu dengan tatapan datar. Ia tidak membalasnya. Jari jempolnya justru menekan tombol power off pada ponselnya. Layar menjadi gelap. Hening. Malam ini adalah awal dari puasa panjang bagi keluarga Bu Saminah. Puasa dari layanan gratis. Puasa dari uang gratis. Dan puasa dari harga diri. Sukma memejamkan mata, merasakan sandaran kursi mobil yang nyaman. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahannya, ia merasa benar-benar bebas. Lobi hotel berbintang itu menyambut Sukma dan Bagas dengan aroma lavender yang menenangkan. Kontras sekali dengan bau apek gudang yang baru saja mereka tinggalkan. Petugas resepsionis menyapa dengan ramah dan profesional. Tidak ada bentakan. Tidak ada sindiran. Selamat datang, Ibu Sukma. Suite room dengan pemandangan kota sudah siap. Sapa resepsionis itu seraya menyerahkan kartu kunci elektronik. Bagas memandang sekeliling dengan mata tak berkedip. Lampu gantung kristal raksasa, lantai marmer yang berkilau, dan suasana tenang yang mewah. Saat mereka masuk ke dalam kamar di lantai 25, Bagas langsung melompat ke atas kasur kings yang empuknya seperti awan. Bu, ini beneran buat kita. Kita nggak mimpikan. Tanya Bagas sambil berguling-guling girang. Sukma tersenyum, meletakkan kopernya di sudut ruangan. Ia membuka tirai jendela besar, memperlihatkan gemerlap lampu kota Jakarta di malam hari. Bukan mimpi. Nak, ini kenyataan. Malam ini Bagas tidur nyenyak. Ya, besok pagi kita sarapan enak sepuasnya di restoran bawah. Asyik. Makasih ya, Bu. Bagas memeluk ibunya erat. Tak butuh waktu lama. Anak itu sudah terlelap dalam balutan selimut tebal yang hangat. Wajahnya damai tanpa beban. Sukma menatap putranya dengan hati lega. Keputusan ini tepat. Sementara itu, di rumah yang mereka tinggalkan, suasana mulai terasa janggal. Meski penghuninya belum menyadarinya sepenuhnya. Indra masih duduk di sofa ruang tengah. Matanya tak lepas dari layar ponsel. Menunggu balasan pesan dari Sukma yang tak kunjung centang dua. Indra, mana kopinya? Ibu sudah mengantuk nih. Butuh yang hangat-hangat sebelum tidur. Seru Bu Saminah dari kamar tamu bawah. Kamar yang kini penuh dengan kardus-kardus dagangan Rina. Bentar, Bu. Sukma kayaknya ketiduran di gudang. Di chat enggak bales. Di telepon enggak aktif. Jawab Indra dengan nada kesal. Ia bangkit dengan malas berjalan menuju dapur. Dapur gelap gulita. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Panci bekas gulai tadi siang masih menumpuk di wastafel. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya karena Sukma selalu membereskan dapur sebelum tidur. Dasar pemalas. Mentang-mentang ngambek disuruh tidur di gudang. Kerjaan rumah ditinggalin. Gerutu Indra. Ia menyalakan dispenser, menyeduh kopi instan sendiri dengan air yang kurang panas. Rasanya hambar, tidak sepekat dan senikmat buatan Sukma. Indra berjalan ke arah pintu gudang belakang. Ia menendang pelan pintu kayu yang catnya sudah mengelupas itu. Sukma, jangan kekanak-kanakannya. Besok pagi awas kalau sarapan belum siap. Kasihan Rina dan Kevin kalau bangun kelaparan. Hening. Tidak ada jawaban dari dalam gudang. Cih sok-sokan mogok bicara. Cibir Indra. Ia mematikan lampu dapur dan kembali ke ruang tengah, menyerahkan kopi hambar itu pada ibunya, lalu naik ke kamar utama untuk tidur. Membiarkan istri dan anaknya menurut pikirannya kedinginan di gudang. Matahari pagi menerobos masuk lewat celah-celah jendela yang gordennya belum dibuka. Jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Di rumah Bu Saminah ini adalah rekor bangun paling siang. Biasanya aroma nasi goreng atau bubur ayam sudah membangunkan mereka pukul 6. Namun pagi ini yang menyambut mereka hanya kesunyian dan perut yang keroncongan. Rina keluar dari kamar Bagas yang kini jadi kamarnya sambil menguap lebar. Rambutnya acak-acakan. Ia menuruni tangga sambil menggaruk perut. Mbak Sukma, Mbak lapar nih. Kevin mau susu coklat panas. Teriak Rina cempreng. Suaranya menggema di rumah yang sepi. Tidak ada sahutan.
Bu Saminah juga keluar dari kamarnya dengan wajah masam. Aduh, Rina, jangan teriak-teriak. Kepala ibu pusing. Ini si Sukma mana sih? Kok rumah masih berantakan? Gorden belum dibuka. Lantai belum disapu? Enggak tahu tuh, Bu. Kayaknya masih molor di gudang. Enak banget ya dia. Kita tamu malah ditelantarkan. Komporina. Indra turun terakhir sudah rapi dengan pakaian kerjanya tapi wajahnya kusut karena belum sarapan. Sukma belum bangun juga keterlaluan. Dengan langkah lebar penuh emosi, Indra bergegas menuju gudang belakang diikuti oleh Bu Saminah dan Rina yang penasaran. Indra menggedor pintu gudang dengan keras. Sukma, buka sudah jam. Kamu mau bikin kita mati kelaparan. Hah? Hening. Indra mencoba memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Pintu terbuka dengan suara derit engsel yang menyakitkan telinga. Mereka bertiga melongok ke dalam. Kosong. Gudang itu bersih. Lantai semennya sudah dipel. Tumpukan koran tertata rapi di sudut. Tapi tidak ada kasur, tidak ada koper, tidak ada Sukma, dan tidak ada Bagas. Hanya ada sapu dan pel yang bersandar bisu di tembok. Loh, kok enggak ada? Indra bingung. Menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pasti ke pasar. Sembur Saminah. Yakin. Dasar perempuan enggak punya otak. Ke pasar kok jam segini? Harusnya dari subuh. Lihat tuh. Kevin. Cucuku sampai bangun gara-gara lapar. Rina mendengus kesal. Duh, Bu. Terus kita makan apa dong? Aku gak bisa masak loh. Lagian gas habis kayaknya. Tadi aku coba nyalain kompor nggak mau nyala. Ya sudah, beli bubur ayam di depan kompleks saja dulu. Endra pakai uangmu dulu sana. Nanti minta ganti sama Sukma kalau dia pulang. Perintah Bu Saminah. Indra merogoh saku celananya. Mengeluarkan dompet yang isinya tinggal 2 lembar uang R000. Ribuan. Gajinya bulan ini sudah menipis karena kemarin dipakai mentraktir teman kantornya demi gengsi. Ya, sudah, Bu. Aku beli 3 bungkus ya. 4 dong. Kevin makannya banyak. Selarina Indra mendengus terpaksa mengiyakan. Sambil berjalan keluar kompleks, Indra mencoba menelepon Sukma lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Sialan. Awas kamu pulang nanti. Aku kasih pelajaran biar enggak keluyuran seenaknya. Umpat Indra pelan. Mereka sarapan bubur ayam di meja makan dengan suasana hati dongkol. Piring kotor bekas makan malam kemarin masih menumpuk di wastafel dikerubungi semut. Lantai dapur lengket bekas tumpahan sirup Kevin yang tidak dibersihkan. Sampah di tempat sampah mulai bau karena tidak dibuang keluar. Ini rumah apa kandang sapi sih? Jorok banget. Keluh Rina sambil menyuapkan bubur ke mulutnya. Ibu harus tegas sama Mbak Sukma. Bu, masa ipar datang malah rumah dibiarin kayak gini? Iya, nanti ibu sidang dia. Berani-beraninya dia kabur ke pasar enggak bilang-bilang. Bu Saminah menimpali dengan mulut penuh. Mereka menghabiskan waktu menunggu Sukma pulang. Jam 9 lewat. Sukma belum datang. Jam 10 belum juga. Jam 11. Perut mereka mulai lapar lagi karena bubur tadi pagi porsinya sedikit demi menghemat uang Indra. Kemana sih perempuan itu? Bu Saminah mulai mondar-mandir gelisah. Indra, kamu gak tahu dia punya teman di mana? Gak tahu, Bu. Sukma kan jarang bergaul. Paling juga ke kantor. Tapi kan ini hari Sabtu libur? Jawab Indra yang mulai merasa tidak enak hati. Ada perasaan aneh yang menyusup di dadanya. Biasanya semarah apapun Sukma, dia tidak pernah meninggalkan rumah tanpa menyiapkan makanan. Tiba-tiba Kevin yang sedang main game di ruang tengah berteriak. Internetnya mati. Putus nih. Aku lagi rang match. Cepetan benerin ya. Kuota mama juga habis. Pakai wifi dong. Sahut Rina. Y-nya tanda seru. Gak ada koneksi. Kevin membanting bantal sofa dengan marah. Indra mengecek modem Wi di sudut ruangan. Lampu indikatornya berkedip merah. Gangguan kali atau Indra terdiam. Ia teringat sesuatu. Tagihan internet selalu dibayar Sukma setiap tanggal 5. Sekarang tanggal 7. Kenapa? Indra?
Tanya Bu Saminah. Enggak apa-apa, Bu. Mungkin kabelnya digigit tikus. Bohong Indra. Ia tidak berani bilang kalau internet mungkin diputus karena belum bayar. Ia berpikir positif. Ah, enggak mungkin Sukma setega itu. Pasti dia cuma lupa bayar karena sibuk ngurusin Rina kemarin. Tanpa mereka sadari di Hotel Grand Hyatt, Sukma sedang menikmati kroasang hangat dan secangkir teh chamomile. Sementara Bagas asyik berenang di kolam renang hotel yang jernih. Sukma membuka tabletnya, mengakses aplikasi mobile banking. Jarinya menari lincah di atas layar, menekan menu auto debit PLN dan IndiHome yang terdaftar atas namanya untuk rumah itu. Clay, batalkan layanan otomatis. Sukma tersenyum tipis. Pelajaran pertama dimulai. Keluargaku sayang. Selamat menikmati hari tanpa asisten gratis. Di rumah, Bu Saminah kembali berteriak. Indra, air dispenser habis. Ibu mau minum. Pasang galon baru sana. Indra menghela napas berat, menyeret kakinya ke dapur. Stok galon di pojok dapur kosong. Biasanya Sukma selalu memastikan ada 2 galon cadangan. Galonnya kosong semua. Bu, teriak Indra dari dapur. Ya, beli dong. Masa nunggu hujan turun? Balas Bu Saminah pedas. Indra meremas rambutnya frustasi. Uang di dompetnya tinggal R000 sisa beli bubur harga galon Rp20.000. Ia harus ke ATM dulu yang artinya ia harus mengeluarkan motor panas-panasan. Dan keluar uang bensin. Sukma, kamu di mana sih? Rintih Indra putus asa. Ketiadaan Sukma baru beberapa jam saja sudah membuat roda kehidupan di rumah itu macet total. Dan ini baru permulaan. Mereka belum tahu bahwa badai yang sesungguhnya belum tiba. Jam dinding menunjukkan pukul 2 siang. Panas matahari terasa memanggang atap rumah. Merembes masuk hingga ke dalam ruangan yang mulai terasa pengap. Aduh, panas banget sih. AC-nya rusak apa gimana ini? Keluh Rina sambil mengibaskan majalah ke wajahnya yang berminyak. Ia duduk berselonjor di sofa ruang tengah dikelilingi bungkus camilan yang berserakan. Kevin yang sejak tadi uring-uringan karena tidak bisa bermain game online, kini berguling-guling di lantai karpet. Malapar. Mau makan ayam goreng, mau burger, mau es krim. Rengeknya melengking membuat kepala siapa saja yang mendengarnya berdenyut. Bu Saminah memijit pelipisnya. Perutnya sendiri sudah berbunyi sejak 1 jam lalu. Indra, kamu ini laki-laki kok lelet banget? Sudah beli galon belum? Ibu haus. Indra muncul dari pintu depan dengan wajah merah padam dan keringat bercucuran. Ia menentang 1 galon air mineral sambil terengah-engah. Sudah, Bu. Ini baru sampai. Tadi di warung depan habis. Jadi Indra harus jalan kaki ke minimarket di ujung jalan karena motor bannya kempes. Ya ampun, manja amat sih. Jalan kaki doang eluh. Cibirina tanpa rasa kasihan. Cepetan pasang. Mas, Kevin mau minum es sirup nih. Indra menahan emosi, mengangkat galon berat itu ke atas dispenser. Gluk, gluk, gluk. Air mengalir. Tapi lampu indikator hot dan cold di dispenser tidak menyala. Loh, kok airnya nggak dingin? Tanya Rina yang sudah siap dengan gelas berisi sirup merah pekat. Indra mengecek kabel colokan terpasang. Ia menekan tombol power. Tidak ada respon. Ia menoleh ke arah kipas angin yang juga mati. Tiba-tiba kesadaran menghantamnya. Lampu mati. Gumam Indra pelan. Namun efeknya seperti petir di siang bolong. Apa? Teriak Bu Saminah dan Rina bersamaan. Listrik mati. Bu, meteran di depan bunyi titit dari tadi enggak? Tanya Indra panik. Mana ibu tahu? Ibu kan di dalam. Bu Saminah ikut panik. Coba cek pulsanya. Jangan-jangan habis. Indra berlari keluar. Membuka kotak meteran listrik prabayar. Layar digital itu menunjukkan angka mengerikan. Pukul 0. Habis. Desis Indra lemas. Ia ingat betul, biasanya setiap tanggal 1 awal bulan, Sukma selalu mengisi token listrik sebesar 1 juta rupiah agar cukup untuk sebulan penuh. Apalagi dengan pemakaian AC dan alat elektronik yang boros. Sekarang baru tanggal 7 dan token sudah habis. Ah, Indra lupa.
Sejak Rina datang kemarin, AC di kamar Rina menyala 24 jam non-stop dengan suhu 16 derajat. TV menyala terus meski tidak ditonton. Dan Kevin yang main air panas di bat. Indra, kenapa bengong? Isi tokennya. Teriak Bu Saminah dari teras. Indra merogoh saku celananya. Kosong. Dompetnya tertinggal di kamar dan isinya pun tadi sudah habis untuk beli galon. Bu Indra nggak pegang uang tunai lagi. ATM Indra saldonya anu lagi limit. Bohong Indra. Sebenarnya saldonya memang tipis. Hanya cukup untuk bensin dan rokok seminggu ke depan. Ya ampun, Mas Indra. Masa adik sendiri datang jauh-jauh disuruh kepanasan? Rina muncul dengan wajah kesal. Keringat mulai melunturkan bedaknya. Pakai mobile banking lah. Zaman sekarang kok repot. Banking Indra lagi error. Rin, kamu ada saldo nggak? Talangin dulu dong 000. Pinta Indra menahan malu. Rina melotot. Dih, kok aku? Aku kan tamamu. Lagian uangku dipegang Mas Ardi. Suami Rina yang tidak ikut. Aku cuma bawa cash dikit buat jajan Kevin. Padahal di tas Rina ada kartu debit berisi uang jatah renovasi rumah. Tapi pelitnya minta ampun. Bu. Indra menoleh ke ibunya. Bu Saminah mendengus kasar. Masuk ke kamar dan keluar membawa dompet kulitnya. Ia mengeluarkan selembar uang R000 dengan gerakan enggan seolah sedang dicabut nyawanya. Nih, cepat beli. Tapi ingat ya, Indra. Ganti nanti kalau gajian atau minta istrimu ganti. Kebiasaan si Sukma itu. Teledor banget urusan listrik. Indra menyambar uang itu dan berlari lagi ke minimarket. Sementara di rumah, panas semakin menjadi-jadi. Tanpa AC dan kipas angin, rumah mewah itu berubah menjadi oven raksasa. Sore harinya, setelah listrik menyala kembali, hanya dengan pulsa Rp100.000 yang tentu akan cepat habis, masalah baru muncul. Makan malam. Ibu mau makan apa? Di kulkas cuma ada telur 2 butir sama sayur sawi yang sudah layu. Lapor Indra setelah menginspeksi dapur. Freezer yang biasanya penuh daging beku dan nugget buat camilan kini kosong melompong. Ternyata Sukma tidak belanja bulanan minggu ini. Makan enak dong. Masak telur doang. Kevin mana mau? Protes Rina. Pesan GoFood ajalah. Mas, sate kambing muda enak kayaknya sama gulai kepala ikan buat ibu. Indra menelan ludah. Pesanan seperti itu untuk 4 orang bisa habis R00000 lebih. Uang dari mana? Rin? Jangan boros-boros dulu. Ya, Sukma belum pulang. Dompet Mas lagi. Tertinggal di kantor. Kilah Indra. Alasan yang sangat tidak masuk akal di hari Sabtu. Alah, bilang aja bokek. Cibir Rina tajam. Ya udah, telepon Mbak Sukma. Suruh dia transfer atau pesanin makanan dari sana. Kan dia bisa pesan online buat dikirim ke sini. Ide brilian itu langsung disetujui Bu Saminah. Benar tuh. Telepon dia. Dasar istri durhaka. Keluyuran seharian gak mikirin suami dan mertua kelaparan. Awas ya kalau dia pulang. Ibu usir dia beneran. Indra mencoba menelepon lagi. Masih tidak aktif. Ia mencoba mengirim WhatsApp centang 1 abu-abu. Sukma, kamu di mana? Tolong pesanin makanan ke rumah. Kasihan ibu sama Kevin belum makan. Jangan kekanak-kanakan gini dong. Masalah kamar doang. Pesan itu terkirim tapi tidak sampai. Enggak aktif. Bu. Lapor Indra lesu. Dasar wanita enggak berguna. Maki Bu Saminah. Terus kita makan apa ini? Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara bel pagar berbunyi. Ting-tong. Wajah Bu Saminah langsung cerah. Nah, itu pasti dia pulang atau dia kirim makanan. Cepat buka. Indra. Indra berlari kecil ke depan pagar. Berharap melihat sosok istrinya atau setidaknya abang ojek Line membawa kantong makanan. Namun, harapannya pupus. Di depan pagar berdiri seorang pria berseragam biru tua dengan logo PDAM membawa selembar kertas tagihan. Permisi, Pak. Maaf mengganggu sore-sore. Saya mau mengantarkan surat peringatan tagihan air. Sudah nunggak 2 bulan belum dibayar. Jatuh temponya hari ini terakhir. Kalau besok belum lunas,
Mohon maaf, saluran air akan kami segel sementara, ucap petugas itu. Sopan namun tegas. Indra menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Tagihan air 2 bulan. Bukannya Sukma selalu bayar tepat waktu. Indra melihat nominalnya Rp850.000. Ternyata ada kebocoran pipa di taman belakang yang belum diperbaiki membuat tagihan membengkak dan Sukma sengaja tidak membayarnya bulan ini. Baik, Pak. Nanti saya sampaikan, ucap Indra lemas. Petugas itu pergi. Indra kembali masuk rumah dengan langkah gontai seperti zombie. Siapa Indra? Makanan datang. Tanya Bu Saminah antusias. Indra menyodorkan surat tagihan itu tanpa kata. Bu Saminah membacanya. Matanya membelalak. Apa-apaan ini? Mau diputus? Sukma ngapain aja sih kerjanya? Bayar air aja nggak becus. Bu, potong Indra pelan. Suaranya serak. Kayaknya Sukma sengaja. Sengaja apa maksudmu? Sengaja nggak bayar. Token listrik habis. Internet mati. Air mau diputus. Kulkas kosong. Dia memblokir kita. Bu hening sejenak. Lalu tawa Rina meledak. Tawa yang meremehkan. Hahaha. Mas Indra kebanyakan nonton sinetron deh. Mana berani Mbak Sukma kayak gitu. Dia kan cinta mati sama Mas Indra. Bucin parah. Paling dia lagi ngambek manja aja di rumah temannya. Pura-pura jual mahal biar dicariin. Besok juga pulang sambil nangis minta maaf. Bu Saminah mengangguk setuju. Iya benar kata Rina. Dia cuma mau gertak sambal. Dia pikir kita gak bisa hidup tanpa dia. Cih Indra. Kamu punya simpanan kan? Pakai uang tabunganmu dulu buat beli makan malam ini. Besok ibu yakin dia pulang. Indra terdiam. Simpanan. Tabungannya sudah lama habis dipakai Rina bulan lalu untuk DP motor baru yang katanya hadiah ulang tahun suami Rina. Tapi sampai sekarang motornya nggak pernah kelihatan dan Indra nggak pernah diganti uangnya. Iya, Bu. Ada dikit. Bohong Indra lagi demi menjaga harga dirinya di depan Rina. Padahal dalam hati ia menangis. Merelakan uang bensin jatah seminggu ke depan untuk membeli nasi goreng pinggir jalan. Malam itu di meja makan yang suram dengan penerangan lampu yang redup hemat token. Mereka makan nasi goreng bungkus dengan lauk kerupuk. Kevin menangis karena nasi gorengnya pedas. Rina sibuk mengomel soal nyamuk yang mulai masuk karena jendela dibuka hemat AC dan Bu Saminah mengunyah nasi dengan penuh dendam. Merancang 1000 kata makian yang akan ia semburkan saat Sukma pulang nanti. Mereka tidak tahu ini baru hari kedua dan besok adalah hari Minggu. Hari di mana Bu Saminah sudah mengundang teman-teman sosialitanya untuk pesta syukuran kedatangan cucu tersayang. Pesta yang digadang-gadang mewah namun kini berada di ujung tanduk kehancuran. Matahari hari Minggu bersinar terik seolah mengejek penghuni rumah mewah yang kini terasa seperti oven raksasa itu. Jam dinding menunjukkan pukul 900 pagi. Seharusnya ini adalah waktu bagi Bu Aminah untuk luluran dan menata rambut demi menyambut teman-teman arisan sosialitanya nanti sore. Namun kenyataannya jauh dari bayangan indah itu. Indra Apanas. Kenapa acnya mati lagi? Teriakan Rina dari lantai 2 memecahkan kesunyian pagi. Tak lama kemudian, Kevin ikut menjerit. Nenek, aku gerah gak bisa main game. Indra yang sedang tertidur pulas di sofa ruang tengah karena kamar utama dikunci Bu Saminah dari dalam demi keamanan asetnya terlonjak kaget. Ia mengerjapkan mata. Menyadari kipas angin di depannya sudah berhenti berputar. Keringat membasahi kaos oblongnya. Ya Tuhan! Mati lagi! Keluh Indra sambil menyeret kakinya ke arah meteran listrik. Layar digital itu kembali menunjukkan angka keramat. Pukul 0. Token Rp100.000 yang ia beli dengan susah payah kemarin sore ternyata tidak bertahan sampai 24 jam. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Rina menyalakan AC di 2 kamar sekaligus dengan suhu 16 derajat. Pemanas air menyala terus dan TV besar itu tidak pernah dimatikan semalaman meski yang nonton sudah tidur. Gaya hidup mereka masih gaya hidup sultan. Padahal dompet Indra sudah sekelas rakyat jelata. Indra, kamu ini niat beli token enggak sih? Kok sudah mati lagi? Bu Saminah keluar dari kamarnya dengan wajah berminyak dan rambut digulung roll.
Ia mengipas-ngipas lehernya dengan kipas tangan cendana. Cepat isi lagi. Ibu mau mandi air hangat. Badan ibu lengket semua. Indra mengusap wajahnya yang kusut. Bu, uang Indra sudah habis. Kemarin itu uang terakhir. Maksud kamu apa habis? Kamu kan kerja. Masa nggak punya pegangan? Bentak Bu Saminah. Gajian masih 2 minggu lagi. Bu, kemarin kan Rina pinjam buat DP motor yang katanya. Indra melirik Rina yang baru turun tangga. Kok bawa-bawa aku? Potong Rina sengit. Itu kan urusan Mas Indra sama aku. Masalah listrik ya tanggung jawab kepala keluarga dong. Masa ipar disuruh mikirin listrik? Kepala keluarga di sini itu Sukma yang bayar listriknya selama ini. Rin. Indra akhirnya kelepasan. Emosinya mulai naik. Kalian tahu nggak Sukma itu isi token 1 juta tiap bulan? 1 juta dan kalian habiskan 100.000. Cuma dalam semalam. Oh, jadi kamu belain istrimu yang kabur itu. Bu Saminah maju selangkah. Matanya melotot tajam. Dengar ya, Indra. Ibu gak mau tahu alasanmu. Teman-teman, ibu, Bu Camat, Bu Haji Romlah. Semuanya akan datang jam sore nanti. Kalau rumah ini panas, ibu malu. Mau ditaruh di mana muka ibu? Indra terdiam terpojok dan satu lagi lanjut Bu Saminah. Air keran mati tadi ibu putar keran enggak keluar setetes pun. Kamu lupa bayar air juga. Jantung Indra mencelos. Surat peringatan dari petugas PDAM kemarin sore ternyata bukan gertakan. Mereka benar-benar menyegelnya pagi ini. Itu disegel Bu Cicit Indra. Apa? Jeritan Baminah dan Rina berpadu memekakan telinga. Disegel. Jadi kita nggak bisa mandi. Gila ya? Rina histeris. Mas, aku belum keramas. Rambutku lepek. Nanti teman-teman ibu lihat aku kumel gimana. Kepanikan mulai merayap nyata. Listrik mati, air mati, dan uang habis. Telepon Sukma. Sekarang perintah Bu Saminah dengan napas memburu. Paksa dia pulang. Ancam dia kalau perlu. Bilang ibu kena serangan jantung. Indra kembali meraih ponselnya. Ia mencoba menelepon Sukma lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Direjek Bu. Lapor Indra putus asa. Pakai nomor lain. Pinjam HP Rina. Indra mencoba menggunakan ponsel Rina. Terdengar nada sambung. Hati Indra sedikit lega. Halo. Suara Sukma terdengar jernih dan tenang di seberang sana. Sukma, kamu di mana? Indra langsung menyambar. Tidak memberi kesempatan basa-basi. Pulang sekarang. Kamu mau bunuh kami pelan-pelan, ya? Listrik mati. Air disegel. Ibu mau ada acara nanti sore. Kamu tahu kan? Hening sejenak. Lalu terdengar suara denting gelas dan tawa renyah Bagas di latar belakang. Oh, Mas Indra. Jawab Sukma santai. Nadanya seperti sedang berbicara dengan sales kartu kredit. Maaf ya, Mas. Aku lagi sibuk nemenin Bagas sarapan wafel. Oh, iya. Soal acara ibu. Selamat bersenang-senang, ya. Semoga lilin-lilin aroma yang aku beli bulan lalu masih ada. Lumayan buat penerangan romantis kalau gelap. Sukma, jangan main-main. Bentak Indra. Ibu ngamuk. Kamu harus bayar tagihan air dan listrik sekarang juga. Embengking aku Mas. Mas Sukma terkekeh pelan. Kamu lupa. Aku kan cuma numpang di rumah milik ibu itu. Masa tamu yang bayar tagihan tuan rumah? Minta Rina dong. Kan dia yang pakai kamar utama sekarang. Pasti uangnya banyak. Sukma, tolonglah. Nada suara Indra merendah berubah menjadi permohonan. Aku nggak punya uang. Sukma. Sama sekali. Itu bukan urusanku lagi. Mas, coba kamu jual saja jam tangan yang aku belikan ulang tahun kemarin atau minta ibu jual 1 tas brandednya? Cukup kok buat bayar air. Sudah ya? Bye. Clay. Sambungan terputus. Indra membeku. Ia menatap layar ponsel Rina dengan tatapan kosong. Gimana dia mau transfer? Tanya Baminah tidak sabaran. Indra menggeleng lemah. Dia bilang suruh Rina yang bayar atau ibu jual tas. Kurang aja.
Bu Saminah melempar bantal sofa ke dinding. Berani-beraninya dia. Awas saja kalau dia pulang nggak akan ibu bukakan pintu. Bu daripada mikirin Sukma. Selarina gelisah. Katring gimana? Katring sudah lunaskan pertanyaan itu seperti bom atom kedua yang dijatuhkan di ruangan itu. Indra terbelalak. Cutring. Biasanya untuk acara arisan besar, Sukma yang mengurus semuanya. Mulai dari pesan menu, bayar DP sampai pelunasan. Sukma sangat teliti. Tapi minggu ini karena keributan kedatangan Rina, Indra tidak melihat Sukma sibuk menelepon vendor catering langganan mereka. Dapur Bu Lastri. Aku gak tahu. Gumam Indra. Cek. Cari bonnya. Cari nomor teleponnya. Teriak Bu Saminah panik. Wajahnya mulai pucat. Bayangan teman-temannya datang dan tidak ada makanan membuatnya mual. Indra mengobrak-abrik laci meja di dekat telepon rumah. Ia menemukan kartu nama dapur Bu Lastri. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor itu menggunakan sisa pulsa di HP-nya. Halo, dapur Bu Lastri. Ada yang bisa dibantu? Halo, Bu. Saya Indra, suami Sukma. Mau tanya pesanan untuk acara arisan jam sore nanti di rumah Bu Saminah. Sudah siap jalan jam berapa ya? Tanya Indra penuh harap. Hening sejenak di seberang sana terdengar suara kertas di balik. Oh, Bu Sukma ya, Pak? Mohon maaf, Pak. Pesanan atas nama Bu Sukma memang ada catatannya untuk hari ini, tapi statusnya cancelet dibatalkan sejak kemarin pagi. Dut! Jantung Indra seakan berhenti berdetak. Dibatalkan. Maksudnya gimana, Bu? Iya, Pak. Kemarin Bu Sukma telepon. Katanya acaranya batal karena ada musibah keluarga. Jadi kami tidak masak apa-apa untuk pesanan tersebut. DP juga belum masuk. Pak, jadi, ya otomatis kami anggap batal. Indra menjatuhkan ponselnya ke sofa. Tubuhnya lemas, merosot duduk di lantai. Gimana, Indra? Jam berapa sampai? Desak Bu Saminah. Indra menatap ibunya dengan tatapan nanar. Batal, Bu. Sukma membatalkan cateringnya. Ruang tengah itu seketika hening. Hening yang mencekam. Batal. Suara Bu Saminah bergetar. Jam 12 siang ini dan catering batal. Lalu tamu-tamu ibu makan apa? Makan angin. Mas, kita harus masak. Seru Rina panik. Ayo ke dapur. Ada beras kan? Kita bikin nasi goreng aja atau apa gitu. Mereka bertiga lari terbirit-birit ke dapur. Rina menyalakan kompor gas. Tek-tek. Tidak ada api. Gas habis dan di kulkas hanya ada 2 butir telur. Bu Saminah terduduk di kursi makan memegangi dadanya yang sesak. Habis aku. Habis. Malu aku. Indra. Malu seumur hidup. Indra menjambak rambutnya sendiri. Pukul 12 siang. 4 jam lagi tamu-tamu terhormat akan datang. Rumah panas tanpa listrik. Kamar mandi bau tanpa air. Dan meja makan kosong melompong tanpa makanan. Sementara itu, Kevin mulai menangis lagi karena baterai tabletnya habis total. Ini bukan lagi sekadar ketidaknyaman. Ini adalah bencana sosial bagi Bu Saminah. Kehormatan yang ia bangun bertahun-tahun dengan memamerkan kesuksesan semu hasil keringat menantunya kini berada di ujung tanduk kehancuran.